Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota maupun di provinsi manapun kalian berada saat ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Selamat datang lagi di ruang kecil ini, tempat kita saling menguatkan, kita saling belajar dan saling hadir sepenuhnya di sini sekarang di momen ini. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya karena aku janji kisah hari ini bakal mind blowing and life changing. Anyway, sebelum kita deep dive lebih dalam lagi, aku mau bilang I'm proud of you, I'm very proud of you, karena apapun yang kamu alami, kamu tetap memilih bertahan, tetap stay kind. Trust me, itu kekuatan super yang banyak orang telah lupa. Kamu tetap memilih, tetap menjadi orang baik. By the way, pernah gak sih kalian ketemu orang yang wajahnya tuh manis banget, senyumnya kayak pelangi habis hujan, kata-katanya selembut bisikan seorang malaikat. Tapi seriously, ternyata itu semua cumalah topeng. Plot twist di balik semua keindahan itu, ada jebakan manis yang menggiring hati menuju luka yang tak pernah siap untuk kita terima. Today, aku mau bawa kamu masuk ke kisah sahabat kita, ya sebut saja namanya Inces. Maybe sebagian dari kalian bakal ngerasa relate banget, bahkan mungkin seperti bakal bercermin. Actually, aku sendiri pun kaget bagaimana perjalanan ini membawa begitu banyak pelajaran tentang cinta, tentang kepercayaan, dan tentang memilih dirimu sendiri. So, let's begin, create a new chapter. Duduk santai dan jangan lupa tarik nafas, hembuskan dengan perlahan, because sometimes untuk memahami hidup kita butuh berhenti sejenak. Kita butuh untuk berjeda, mendengar lebih dalam, dan mengizinkan cerita orang lain menjadi cermin untuk kita, dan mengizinkan cerita orang lain menjadikan pelajaran untuk kita. I want you to remember this. Cerita ini bukan untuk menghakimi siapapun. Cerita ini bukan untuk menjatuhkan ataupun merendahkan anybody, bukan untuk menunjuk jari atau menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami, untuk memetik sebuah pelajaran bahwa sometimes miracle happen bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena kita berani bangkit dari ketidaksempurnaan itu. And honestly, perjalanan Inces ini penuh dengan plot twist. Kadang bikin pengen aku ketawa ketika dia curhat. Kadang aku pengen marah juga, geram rasanya. Kadang pengen ikutan nangis karena terharu. At the end of the day, kita semua hanyalah manusia biasa, manusia yang berusaha sebaik mungkin dengan apa yang kita tahu dan kita punya. Dan sebanyak apapun yang kita tahu, pasti masih banyak apa yang kita tidak tahu. And somehow, aku percaya kisah ini akan mengetuk sesuatu di dalam hati kamu. And hopefully, kamu yang mungkin lagi ada di posisi yang sama seperti kisahnya si Inces bisa menemukan kekuatan untuk berkata, I deserve to be free. Karena even though orang lain pernah menipumu, pernah melukaimu, atau pernah memanipulasi kamu sehingga membuat kamu kecewa, itu gak pernah mengurangi nilai dari dirimu sendiri, not even a bit. So jangan pernah kamu berubah dan tetaplah menjadi orang baik
no matter what. And unfortunately, kadang kita baru sadar setelah semuanya hancur. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma tanda bahwa sudah saatnya dan telah tiba saatnya kita untuk naik level berikutnya. Game over untuk sebuah ilusi dan game over untuk segala bentuk penipuan, dan mulai hidup yang lebih alami, mulai hidup yang lebih original, otentik, dan seapa adanya tanpa dengan kepura-puraan. So, stay with me. Let's deep dive once again. Mari kita buka bab chapter baru bersama-sama. Inilah kisah nyata tentang sahabat kita Inces, tentang cinta, tentang kebodohan, dan ternyata adalah jembatan menuju sebuah kebijaksanaan. And I believe in you. Let's go begin the story. Waktu itu semuanya bermula di tempat yang paling gak kita duga. Sebuah acara gathering kecil, sore yang santai, yang lembut, musik pun slow, yang mengalun di latar, dan wajah itu, wajah seorang pria yang berkarismatik. Honestly, kayak magnet buat semua mata tertuju kepadanya. Begitu penuh pesona dan karismatiknya sangat kuat. Anyway, sebut saja namanya, dia adalah R. Pria dewasa, penuh percaya diri. Caranya bicara itu mind blowing banget. Kayak layaknya angel. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat siapapun merasa dihargai. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat siapapun merasa diperhatikan, diratukan, dan diistimewakan. Plot twist, that's the game. Karena R bukan cuma pintar berbicara, tapi dia seorang yang ahli dalam membuat siapapun merasa untuk dipilih. Inces, mungkin pada saat itu dia gak sadar. Dia baru saja memasuki dunia ilusi yang nyaris sempurna yang diciptakan oleh R. R memperkenalkan diri sebagai seorang pria single yang berstatus single. Dia seorang yang mapan, seorang yang matang, seorang yang sukses, penuh dengan wawasan dan pengalaman. Dan katanya sedang mencari juga pasangan serius untuk mendampingi dia di masa depan. Dan actually, siapa sih yang gak meleleh kalau diperlakukan kayak ratu setiap hari? Setiap pagi, R selalu mengirimkan pesan yang manis. Good morning my queen, I hope today brings you a miracle. Every night sebelum tidur ada kata-kata, I believe in us, trust me, everything will be beautiful. Maybe buat orang lain itu terdengar klise, tapi buat hati yang tulus, yang murni, yang seapa adanya seperti Inces, kata-kata itu merupakan adiksi, merupakan ekstasi, merupakan sumber harapan, dan merupakan energi yang begitu besar bagi dirinya. And seriously, hari demi hari, Inces perlahan-lahan berubah total. Dari cewek ceria yang sibuk dengan kerjaan, dia jadi cewek yang menghitung waktu demi sebuah pesan singkat yang begitu adiksi. Karena R, hidupnya berwarna. Karena R, dia jadi happy. Karena R, merubah mainnya. Katanya, because sometimes cinta memang membutakan. Cinta memang sangat begitu membutakan, memperdaya seseorang. Inces mengenal keluarga R. Maksudnya keluarga versi ceritanya R. R bilang dia itu orang tinggal di perkotaan. Tidak ada keluarga yang mengikat. Dia bebas, dia sendiri,
dia lagi berjuang dari nol dan sudah mengusahakan semuanya menjadi sebuah properti dan asetnya banyak. And honestly, semua terasa terlalu sempurna. Tapi siapa sih yang mau curiga saat hatimu sudah dipenuhi dengan kebucinan? Siapa yang mau curiga saat hatimu sudah penuh dengan begitu harapan yang penuh? Until the crack begin to show. Sedikit demi sedikit ada hal-hal kecil yang janggal. And by the way, pernah gak kamu ngerasa intuisi kamu kayak mau teriak, tapi hatimu malah bilang, ya udahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin itu semua gak bener. That's exactly what happened to Inces. Suatu hari Inces menemukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu ialah foto. Bukan sembarangan foto, tapi foto keluarga kecil. Ada perempuan lain di sana, ada sosok wanita lain di sana, dan juga ada anak kecil. Ada tangan R memeluk semua mereka erat-erat seperti dunia mereka tidak tergantikan. Dan plot twist, ternyata R adalah suami orang. Sudah bertahun-tahun dia menikah. Dia punya anak yang lucu, dan yang paling mind blowing, istrinya juga tahu. Dia sering keluyuran dan dia seorang pemain, tapi istrinya tetap bertahan. Demi apa? Demi sebuah nafkah. Demi apa? Demi anaknya. Dan game over, hati Inces hancur berkeping-keping. Tangisnya pecah, amarahnya meluap. Benci, malu, semua rasa berputar tanpa bisa dikendalikan. Even though dia sudah dengar kebenarannya, Inces masih berharap mungkin ini salah paham, mungkin cerita ini tidak benar. Maybe R akan minta maaf besok, maybe R akan memilihnya. And unfortunately, tidak, no, never. R malah bilang, kamu harus ngerti ya, aku juga manusia biasa. Aku butuh kebahagiaan, aku butuh kasih sayang, dan aku dapat kasih sayang dari kamu. Tapi aku gak bisa ninggalin istri dan anakku. Please, tetaplah jadi temen rahasiaku. Say, what? Seriously? Saat itu hati Inces hancur sedalam-dalamnya. R bukan hanya menghancurkan kepercayaannya, tapi R juga telah menghancurkan harga dirinya. And finally, di titik yang paling gelap pekat itu, Inces sadar satu hal. Kalau aku terus tinggal di tempat ini, aku bukan lagi jadi penyayang. Aku cuma jadi boneka dalam permainan orang yang tidak pernah berniat memilihku. And trust me, proses bangkit itu tidak mudah. Dan trust me, proses bangkit itu tidaklah indah. Butuh berbulan-bulan, butuh bermalam-malam panjang yang diisi dengan penuh air mata tanpa suara. Butuh pertanyaan-pertanyaan pahit. Kenapa sih aku bisa jadi sebodoh ini? Kenapa aku gak lihat tanda-tandanya dari awal? Kenapa aku bisa diperdaya sedalam ini? But guess what? Somehow, justru dari semua reruntuhan itu, Inces menemukan dirinya yang baru. Inces menjadi brand new of Inces yang sekarang. Bukan Inces yang menunggu untuk diselamatkan. Bukan Inces yang menggantungkan harga dirinya di tangan orang lain seperti R. I want you to remember this. Di titik paling rendah itulah kadang keajaiban dimulai. Miracle happen ketika kamu memilih dirimu sendiri, ketika kamu berani memilih diri kamu sendiri dan meninggalkan semua kepalsuan itu. Inces mulai menulis. Dia menulis mengejar mimpinya yang dulu ditunda karena terlalu sibuk oleh cinta.
Dia mulai traveling, melihat dunia dengan matanya sendiri, bukan dari lensa orang lain. Dia membangun bisnis kecil dari nol, mungkin kelihatannya kecil, tapi kali ini semuanya real, nyata, miliknya sendiri. No lies, no drama, no real happiness, just real happiness. And finally she said, I deserve to be free. Stay kind, walau dunia kadang kejam. And trust me, semua luka ini bukan untuk menghancurkanmu. Semua luka ini bukan untuk membuatmu jatuh, tapi untuk membangunmu. And hopefully, kamu yang dengar cerita ini bisa mengingat saat seseorang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar memilihmu, itu bukanlah suatu kekalahan. Itu merupakan kemenangan dan kesempatan. Kesempatan untuk memilih dirimu sendiri sepenuhnya. Kemenangan untuk memilih dirimu dan meninggalkan segala kepalsuan yang memperdayamu. At the end of the day, kitalah yang harus berdiri untuk diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Kitalah yang harus memilih untuk sembuh, walau tangan yang menyakiti kita tidak pernah punya itikat baik untuk meminta maaf kepada kita. So, let's begin a create new chapter. Chapter di mana kamu bukan orang lain. Chapter di mana kamu yang menentukan kebahagiaan kamu sendiri. Because sometimes luka terbesarmu adalah pintu rahasia menuju hidup terbaiknya kamu. And honestly, aku percaya kalau kamu berani memilih dirimu sendiri, kamu akan menemukan cinta sejati yang pertama dan paling utama, cinta untuk dirimu sendiri. I'm proud of you karena berani bertahan, karena kamu berani bangkit dan berani percaya lagi meski dunia pernah membuatmu hampir menyerah. So, let's deep dive once again into your own soul, where all the healing and miracle are waiting for you to simply say, I am ready. So stay kind, trust yourself, and remember, you are already enough. Kisah Inces bukan sekedar tentang patah hati atau tentang menjadi korbannya cinta. Ini adalah perjalanan nyata tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri demi sebuah ilusi cinta, dan bagaimana akhirnya dia memilih untuk bangkit kembali dan mampu meninggalkan segalanya demi untuk dirinya sendiri yang lebih bahagia, membebaskan dirinya dari sebuah hubungan palsu yang melemahkan. Kadang-kadang wajah manis dan kata-kata indah itu hanyalah sebuah tipuan, dan mencintai seseorang yang salah bukanlah aib. Yang terpenting adalah mengenali kapan harus melepaskan dan memilih diri kamu sendiri. Pada akhirnya, at the end of the day, life-changing moment datang bukan dari orang lain, tapi dari keputusan untuk menghargai, mencintai, dan menyelamatkan diri sendiri, no matter how broken the heart was. No matter how broken the heart was. Manisnya kata-kata dan sikap seseorang tidak terlalu mencerminkan kebenaran niat mereka. Waspada terhadap orang yang terlalu cepat membangun koneksi emosional yang intens tanpa fondasi yang nyata. Intuisi itu nyata, ya, dengerin ini, di poin ini, intuisi itu nyata. So, dengarkan. Kalau hatimu merasa ada yang salah, jangan abaikan perasaan itu. Intuisi itu merupakan alarm, merupakan tanda, dia merupakan signal dari alam bawah sadar kita yang sebenarnya ingin memberitahu bahwa ada something wrong, bahwa ada sesuatu yang salah. Itu adalah merupakan signal yang kuat yang mestinya kita kaji, kita dengar, dan kita renungi. Jangan diabaikan begitu aja.
Jangan menggantungkan harga dirimu pada validasi orang lain. Kamu berharga bukan karena seseorang memilihmu, tapi karena kamu memang pantas dihargai dengan seapa adanya. Ketika kebenaran menyakitkan terungkap, itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru itulah awal baru. Kebenaran, seburuk apapun, membebaskanmu dari ilusi yang menahan pertumbuhanmu. Bangkit dari luka itu butuh waktu, dan itu sepenuhnya normal banget, dan itu wajar. Ada hari-hari kamu merasa kuat, ada hari-hari kamu merasa hancur lagi, dan itu bukanlah suatu kegagalan. Itu adalah proses menuju healing, proses menuju penyembuhan. Pilih untuk menyembuhkan, bukan untuk membalas, ya. Ingat, pilih fokus pada penyembuhanmu, jangan untuk membalas. Balas dendam hanya akan memperpanjang luka. Penyembuhan akan membawamu menuju kedamaian dan kehidupan baru. Lembaran baru akan dibuka yang jauh lebih damai dan bahagia. Cinta pertama yang harus kamu kejar adalah cinta kepada siapa? Kepada diri kamu sendiri. Karena dari situ semua cinta lain yang sehat akan bertumbuh, dimulai dari cintai dirimu sendiri. Setiap luka adalah pintu menuju kekuatan yang baru. Setiap rasa sakit adalah pelatihan untuk membuatmu lebih kuat, pelatihan untuk membuatmu lebih bijak dan lebih bahagia, lebih bebas tentunya. So, izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini tanpa terus menghidupi luka di masa lalu. Masa lalu itu merupakan guru, bukan karma, bukan kutukan, dan juga bukan penjara. Jadi masa lalu, seburuk apapun, itu adalah guru terbesar bagi kita. Sangat mahal harganya. Dari situ kita mendapatkan banyak pelajaran yang membentuk dan menjadikan kita menjadi bijaksana di hari ini. Kamu layak hidup dalam kebenaran, bukan dalam kebohongan. Kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Jangan pernah takut melepaskan sesuatu yang palsu. Bahkan jika kamu pernah begitu mengaguminya, bahkan jika kamu pernah begitu mencintainya, jangan takut untuk melepaskan segala sesuatu yang palsu, karena semuanya itu tidak akan pernah baik untukmu. At the end of the day, kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Boleh aku ulang sekali lagi? Kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri. Let's begin create a new chapter and trust yourself, stay kind, and remember, I believe in you. And now, dan sekarang, setelah semua cerita ini, aku ingin kamu mengambil satu tarikan nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini, di sini, saat ini, sekarang, bersama aku. Karena maybe inilah saat yang sudah lama menunggu kamu. Bisa jadi inilah saat yang telah lama menunggumu, saat dimana kamu bukan lagi menjadi korban dari kisah lama, saat dimana kamu bukan lagi seorang korban dari luka lama, saat dimana kamu bukan lagi pemeran figuran di hidup orang lain yang tidak penting. Saat ini kamu adalah pemeran utama dalam kisahmu sendiri yang nyata. Honestly, aku ingin kamu tahu, kamu berhak untuk dicintai tanpa harus berpura-pura. Kamu pantas untuk dihargai tanpa harus bertarung membuktikan dirimu. Kamu cukup hanya dengan menjadi dirimu sendiri yang seapa adanya. Sometimes Tuhan mengizinkan kita jatuh bukan untuk menghukum.
Tuhan mengizinkan kita terluka, bukan untuk memberi kita karma, tapi untuk memperlihatkan bahwa ada bagian dalam diri kita yang begitu kuat, yang selama ini tersembunyi. Dan Tuhan percaya kita mampu, kita pasti mampu untuk bangkit kembali. And trust me, tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada tangisan yang cuma-cuma. Semuanya sedang membawamu menuju versi terbaik kamu. Inilah naik levelnya kamu. And hopefully kisah dari sahabat kita Inces ini menjadi pengingat kecil untuk kita semua, bahwa meskipun dunia kadang terasa menipu, hati yang tulus tidak pernah sia-sia, dan bahwa pada akhirnya kamu tidak butuh dunia yang mengakuimu. Kamu hanya butuh mengakui diri kamu sendiri. At the end of the day, semua yang pernah kamu lalui, semua rasa sakit, semua kebingungan, semua luka, ada bagian dari perjalanan pulang. Pulang kemana? Pulang ke diri kamu sendiri, pulang ke dirimu yang lebih damai. Dan doaku untuk kamu semua, semoga hatimu selalu dilindungi oleh cinta. Semoga hatimu selalu dilindungi dari cinta-cinta palsu. Semoga langkahmu selalu dipandu oleh cahaya kebijaksanaan. Semoga kamu menemukan damai di dalam sebelum mencarinya di luar. Semoga apapun yang pernah menghancurkanmu justru membangunkan sayap-sayap terindahmu. I believe in you, I proud of you. I want you to remember miracle happen every time you choose to believe in yourself. And finally, terima kasih ya. Thank you udah hadir, sudah bertahan, sudah mendengarkan dengan telinga dan hatimu. Stay kind, stay real, stay brave. This is not goodbye. This is just let's begin a create new chapter. Chapter di mana kamu bukan lagi sekedar penonton. Episode di mana kamu bukan lagi sekedar pendengar, tapi kamulah sutradara dan pahlawan sejati di dalam hidup kamu sendiri. See you di cerita berikutnya. Sampai ketemu lagi di momen di mana kamu sudah menjadi dirimu yang paling bebas, paling berani, paling bersinar. And trust me, aku itu akan menjadi life changing bagi kamu. Dari aku dengan cinta untukmu yang pantas bahagia. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.